Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Maldina, kelas 12 IPS 1, nomor absen 24, akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi pada masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia. Kondisi ekonomi. Saat Indonesia baru merdeka, perekonomian belum tertata dan tersendat-sendat. Setelah merdeka, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Indonesia harus membayar utang kepada Belanda seperti hasil konferensi meja bundar. Utang tersebut sebesar 1,5 triliun, utang luar negeri dan 2,8 triliun dalam negeri. Defisit yang harus ditanggung pemerintah saat itu sebesar 5,1 miliar. Indonesia saat itu hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan. Jika pemerintahan ekspor itu turun, maka perekonomian akan melemah secara signifikan. Upaya menggerakkan sektor lain terhambat keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Indonesia harus menghadapi pemberontakan di daerah-daerah. Kebutuhan keamanan tentu harus menambah biaya. Kabinet yang kerap berganti menyebabkan program ekonomi tak berjalan optimal. Kebijakan mengatasi keburukan ekonomi. 1. Gunting Syarifuddin. 2. Gerakan Benteng. 3. Nasionalisasi Djavaske Bank. 4. Sistem ekonomi Alibaba. 6. Persaingan finansial ekonomi. 6. Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT). 7. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai 2,50 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuannya menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Gerakan Benteng. Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya, program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing. Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran dari 1,7 miliar pada 1951 menjadi 3 miliar pada 1952. Nasionalisasi Djavaske Bank. Pada 1951, pemerintah nasionalisasi Djavaske Bank menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Sebab sebelumnya, operasional Djavaske Bank masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, Iskak Cokro Hadi Surjo. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi, Ali, dan pengusaha keturunan Tionghoa, Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapatkan bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya program ini tak berjalan dengan sesuai harapan. Persaingan finansial ekonomi. Utang kepada Belanda seperti yang disepakati lewat konferensi meja bundar memberatkan Indonesia. Untuk itu, pada 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi. Isinya, persetujuan hasil KMB dibatalkan, Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Di sisi lain, pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan itu. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang rencana pembangunan 5 tahun dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati. Sebab saat itu, kabinet pemerintahan kerap berganti. Akibatnya, pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan
12,5 miliar rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 5 tahun dari 1956 sampai 1961. Namun RPLT tak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perekonomian dalam negeri terkena imbasnya. Ekspor lesu dan pendapatan negara merosot. Selain itu, gejala politik membuat pembangunan tidak bisa berjalan lancar. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Di masa Kabinet Juanda, terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah ini diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan. MUNAP mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Kendati demikian, tetap saja MUNAP tak mampu menyelesaikan masalah. Ini karena pemberontakan politik PRRI atau Permesta. Kemudian, kesulitan pemerintah dalam menentukan segala prioritas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.